Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsi dengan NIM 2104010084 dari Prodi Ekonomi Syariah, kelas 4C. Baik, pada kali ini saya akan membawakan materi mengenai pemeriksaan pajak dan surat penetapan pajak. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan pertama, yaitu apa sih itu pemeriksaan pajak? Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan kedua, yaitu tujuan pemeriksaan pajak. Berdasarkan prinsip self-assessment, menetapkan kewenangan hukum atas pemenuhan dan penunaian hak dan kewajiban diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak. Oleh karenanya, bahwa tujuan pemeriksaan pajak di mana maksudkan adalah untuk poin pertama itu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak. Kemudian poin kedua yaitu tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Di pembahasan ketiga ini, saya akan membahas pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan dapat dilakukan dalam hal yang poin pertama itu surat pemberitahuan atau SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak termasuk yang telah diberikan pada pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Kemudian poin kedua itu surat pemberitahuan tahunan pajak, penghasilan yang menunjukkan penghasilan rugi. Kemudian poin ketiga yaitu surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian poin keempat yaitu surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk pajak pusat atau PPH, PPN, PPB, BPHTB, BEM, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Bea Masuk atau Keluar dan Cukai. Poin kelima, ada indikasi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya. Baik, kita lanjut di pembahasan keempat, yaitu pemeriksaan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Poin pertama itu pemberian nomor pokok wajib pajak atau NPWP atau NPWPD secara jabatan. Kemudian poin kedua yaitu penghapusan NPWP atau NPWPD. Kemudian poin ketiga, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Kemudian poin keempat, wajib pajak mengajukan keberatan. Kemudian poin kelima, pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. Kemudian poin keenam, yaitu pencocokan data dan alat keterangan. Kemudian poin ketujuh, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil, termasuk yang memperoleh fasilitas perpajakan. Kemudian poin ke-8, penentuan suatu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai. Kemudian poin ke-9, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain. Baik, kita lanjut di pembahasan kelima, yaitu ruang lingkup dan jangka waktu pemeriksaan pajak. Di poin pertama itu pemeriksaan lapangan
yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk tujuan lainnya dilakukan di tempat wajib pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan lengkap dilaksanakan ke dalam jangka 2 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama itu 8 bulan. Sedangkan pemeriksaan sederhana dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama itu 2 bulan. Kemudian di poin kedua itu, pemeriksaan kantor yang meliputi suatu jenis tertentu, baik tahun berjalannya dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau untuk pajak pusat, di kantor pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota untuk pajak daerah. Pemeriksaan ini disebut juga pemeriksaan sederhana yang dilaksanakan dalam jangka waktu 4 minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 minggu. Kemudian kita lanjut di pembahasan terakhir, yaitu standar pemeriksaan pajak, yang dimana Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 9 PJ 2010 itu tentang standar pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.